Developer, berjumpa lagi dengan saya di channel Radar Bintang. Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya alat transportasi. Dari zaman batu hingga zaman tahu, dari yang tadinya alat transportasi hanya untuk gaya atau menunjukkan status kasta karena hanya dipakai oleh bangsawan atau raja, hingga sekarang menjadi kebutuhan dan dipakai dari pejabat hingga rakyat jelata. Tak ayal dengan kemajuannya teknologi, sejalan dengan kemajuannya di bidang transportasi. Dari yang dulu kendaraan bermotor, hingga sekarang kendaraan bermotor. Salah satunya dan yang paling lama dan banyak digunakan adalah kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Selain dampak positif dari terciptanya kendaraan berbahan bakar minyak, juga banyak menimbulkan dampak negatifnya, seperti pasokan minyak bumi yang menipis, polusi udara, hingga kerusakannya si ozon. Lalu, adakah yang lebih ramah lingkungan? Maka dari itu, orang pintar yang tidak masuk angin berlomba-lomba membuat inovasi baru yang bisa lebih ramah lingkungan. Hingga kini kita bisa melihat banyaknya motor atau skuter listrik berseliweran di jalan. Namun itu juga pastinya ada kekurangannya, seperti jarak tempuh yang terbatas dan lamanya pengisian, kerusakan ekosistem karena meningkatnya limbah baterai kalau tidak dikelola dengan baik, hingga meningkatnya konsumsi energi yang pastinya akan berdampak buruk selain meningkatnya biaya tagihan listrik. Lalu adakah yang lebih murah? Dan seperti yang kita tahu, pembangkit listrik ada beberapa jenis, ada PLTA, PLTU, PLTS, dan lain-lain. Dan dari beberapa jenis pembangkit listrik yang lebih memungkinkan dipasang di motor ialah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan jika memang itu benar-benar ada, itu bisa menjadi kabar baik. Pasalnya, itu akan lebih murah dari segi pengisian, karena asalkan moyan kita bisa mendapat sinar matahari secara gratis. Tidak harus ribet-ribet charger, karena bisa mengisi sambil berjalan. Bahkan sambil diparkir di parkiran pun bisa mengisi selama itu tersinari matahari. Namun pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa? Why? Sampai sejauh ini belum ada khususnya di Indonesia yang memproduksi massal motor tenaga surya. Tercatat pernah beberapa kali ada yang membuatnya, termasuk di dalam negeri, tapi itu tidak sampai ke tahap produksi massal. Mengapa demikian? Dan untuk mengetahui alasannya, di sini saya akan mengutip dari salah satu video dari Jason Fenske di channel YouTube-nya yaitu Engineering Explained. Di dalam videonya, lulusan ilmu teknik mesin dari North Carolina University tersebut menjelaskan dengan hitungan yang cukup pabelit. Namun di sini saya akan mencoba menyederhanakannya. Di video tersebut, dia menjelaskan matahari mampu menyuntikkan 173 triliun kilowatt daya dari pancaran sinar setiap harinya. Sementara untuk mobil biasa atau panel surya yang bisa dipasang di mobil biasa maksudnya, itu hanya bisa menyerap 0,373 kilowatt saja untuk baterai 12 kWh. Dan menurutnya, jika dikonversikan hanya mampu menghasilkan tenaga 30 km per jam saja. Itu pun dengan waktu pengisian berjam-jam hingga berhari-hari, karena beberapa faktor seperti banyaknya gedung, sinar matahari tertutup awan, dan lain-lain. Meskipun beberapa pabrikan sudah membuat mobil tenaga surya, namun itu masih diproduksi sangat terbatas dan sangat eksklusif. Dan itu baru di mobil, apalagi kalau di motor, yang hanya memiliki tempat lebih sedikit untuk dipasangi panel dibanding mobil. Jadi memang pada intinya, hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat menangkap cahaya matahari secara maksimal dan cepat. Jadi sekarang tenaga surya masih digunakan sebagai tenaga alternatif seperti hybrid di kendaraan. Belum ada yang full menggunakan tenaga surya, seperti panel surya yang dipasang di atas motor yang bisa dibongkar pasang. Yang kalau menurut saya, selain mengurangi estetika sebuah motor, juga malah menjadi lebih ribet. Karena kalau menurut saya, untuk sekarang kalaupun mau menggunakan tenaga surya, lebih baik panel surya dipasang di rumah dengan baterai. Untuk sekedar pengisian, itu bisa mengurangi tagihan listrik. Dan itulah pembahasan saya di video kali ini. Kalau ada yang kurang, coba tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa cebrek saja, biar tidak ketinggalan video seputar otomotif dari saya. Dan saya Tata Surya pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.